Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang materinya tentang analisis kolusi dan strategi penegakan dalam super game. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Zara, Jan Angelika Marampah, Azanul Syada, dan Namira Reski Syamsuddin. Baik, untuk materi pertama itu ada pengertian dari kolusi. Jadi, kolusi adalah bentuk kerjasama ilegal atau tidak etis antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan cara yang merugikan pihak lain atau melanggar aturan yang berlaku. Kolusi ini sering terjadi dalam berbagai bidang, baik seperti ekonomi, bisnis, politik, dan pemerintahan. Dalam konteks ekonomi dan bisnis sendiri itu, kolusi biasanya terjadi antara pelaku usaha yang bekerja sama secara diam-diam untuk mengontrol harga, membatasi persaingan, atau menentukan kebijakan yang tertentu yang dimana menguntungkan mereka, tetapi merugikan pihak lain. Nah, sedangkan dalam pemerintahan sendiri itu kolusi sering terjadi dalam bentuk praktik korupsi seperti kong kali kong antara pejabat publik dan pihak swasta dalam pengadaan barang dan jasa. Bentuk-bentuk kolusi. Jadi kalau dalam kolusi dalam bidang ekonomi dan bisnis sendiri itu ada tiga bentuk. Yang pertama ada kartel, yang dimana kartel ini merupakan kesepakatan antara beberapa perusahaan dalam industri tertentu untuk mengontrol harga, membatasi produk, atau membagi wilayah pasar guna mengurangi persaingan. Yang bentuk kedua itu seperti price fixing, yang dimana kesepakatan antara perusahaan untuk menetapkan harga tertentu agar tidak terjadi persaingan harga di pasar. Dan bentuk yang ketiga itu ada bid rigging atau persekongkolan tender, yang dimana manipulasi dalam proses lelang atau tender yang dimana beberapa pihak bekerja sama untuk menentukan pemenang secara tidak adil. Kolusi sebagai equilibrium dalam super game. Nah, dalam teori ini, teori permainan, dalam teori permainan super game atau biasa juga dikenal sebagai repeat game, itu permainan yang dimainkan secara berulang dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau dengan probabilitas tertentu untuk berlanjut ke tahap berikutnya. Nah, dalam konteks ekonomi dan persaingan bisnis ini, super game sering digunakan untuk menganalisis bagaimana perusahaan dapat mempertahankan kolusi sebagai strategi yang menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, ketika persaingan antar perusahaan dianalisis, bentuk permainan berulang ini atau super game ini eh, dapat muncul sebagai Nash equilibrium. Yang dimana jika perusahaan memperhitungkan dampak jangka panjang dari tindakan mereka. Perkenalkan, nama saya Jian Angelika Marampa, dan hari ini saya akan membahas strategi penegakan kolusi dan faktor-faktor yang memengaruhi stabilitasnya. Materi ini melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya tentang kolusi sebagai equilibrium. Sebelum masuk ke materi, mari kita rekapitulasi singkat. Rekapitulasi singkat. Pemateri sebelumnya, yaitu teman saya Azza, telah menjelaskan bagaimana kolusi bisa menjadi equilibrium dalam super game. Sekarang pertanyaan kritisnya, bagaimana perusahaan itu mempertahankan kolusi agar tidak ada yang menyimpang? Dan yang kedua, apa saja sih faktor yang membuat kolusi bisa bertahan atau justru runtuh?
Yang pertama, strategi penegakan kolusi. Bayangkan kalau kolusi itu seperti tim sepak bola, jika ada pemain yang melanggar taktik, maka dikenakan hukuman agar timnya itu tetap disiplin. Ada tiga strategi penegakan kolusi dalam teori permainan atau game teori yang digunakan untuk mencegah kolusi menyimpang dari kesepakatan. Tiga strategi utama yaitu Grim Trigger itu hukuman permanen, yang kedua tit for tat atau balas dendam terbatas, dan yang ketiga optimal penal code atau hukuman sementara tapi berat. Jadi Grim Trigger ini dia strateginya ini bersifat zero tolerance. Jadi jika ada satu pihak yang melanggar, maka semua perusahaan atau anggota itu akan menghukum dengan cara beralih ke persaingan ketat secara permanen. Ya, di mana fasenya itu semua perusahaan mematuhi kesepakatan. Misalnya, menetapkan harga yang tinggi. Jika ada perusahaan yang menyimpang atau anggota yang menyimpang, contohnya mungkin menurunkan harga untuk merebut pasar, hukumannya itu seluruh anggota itu akan menghentikan kolusi selamanya dan beralih ke persaingan sengit, seperti harga turun drastis. Sorry, contohnya OPEC, jika satu negara anggota, misalnya Arab Saudi, melanggar kota produksi minyak, negara lain itu akan membalas dengan meningkatkan produksi secara massal, akan menyebabkan itu harga minyak yang anjlok, dan Arab Saudi ini atau perusahaan yang menyimpang ini tidak akan mendapatkan keuntungan dari penyimpangannya. Formula Grim Tiger bisa dilihat sendiri, di mana PED adalah keuntungan saat menyimpang, PI pangkat C keuntungan saat berkolusi, dan PI pangkat N keuntungan saat bersaing. Yang kedua itu adalah ada strategi tit for tat, atau prinsip utamanya dalam strategi tit for tat ini adalah lakukan apa yang lawan lakukan kepadamu di langkah sebelumnya. Jadi umpamanya jika lawannya itu atau anggotanya itu kooperatif, maka eh, perusahaan yang berkolusi sama dengan dia itu akan kooperatif juga. Akan tetapi jika lawannya menyimpang, maka eh, perusahaan yang berkolusi dengan dia ini akan balas menyimpang. Jadi langkah-langkahnya itu atau fasenya bisa dibilang. Jadi pada awal interaksi, mereka mematuhi kesepakatan yang awal. Terus jika ada perusahaan atau anggota yang menyimpang, dia akan membalas dengan menyimpang di periode berikutnya. Akan tetapi jika lawannya kembali kooperatif atau kembali ke kesepakatan awal, maka dia juga akan perusahaan ini akan juga kembali patuh ke kesepakatan awal. Jadi bisa dibilang dia ini bersifat tidak mendendam. Begitu lawan kembali patuh, eh, dia tidak menghukumnya lagi. Jadi dia akan kembali ke kesepakatan awal. Contohnya, umpamanya negara A dan B sepakat tidak menerapkan tarif impor. Jika negara A menaikkan tarif impor, maka negara B akan menaikkan tarif impor pada periode berikutnya. Jika negara A mencabut tarifnya, maka negara B akan mengikuti. Oke, strategi yang ketiga yaitu Optimal Penal Code oleh Abreu pada tahun 1986. Jadi ini adalah strategi yang mungkin bisa dibilang paling canggih. Mekanismenya, jadi penyimpangan itu dihukum dengan perang perang harga sementara atau dia dihukum sementara. Misalnya mungkin dia dihukum selama 3 bulan. Setelah 3 bulan dia tidak akan dihukum lagi. Jadi dia ada waktunya untuk atau bisa dibilang diberikan waktu. Jadi setelah hukuman berakhir semua kembali ke kolusi. Tujuannya ini, dia membuat penyimpangan tidak menguntungkan dengan kerugian jangka pendek yang besar. Contohnya, industri semen. Jika satu produsen mencuri pasar dengan diskon, produsen lain akan membalas dengan diskon yang lebih besar selama periode tertentu, lalu akan kembali ke harga kolusi. Mungkin kita beralih ke faktor stabilitas kolusi. Yang pertama itu ada faktor struktural pasar. Jadi konsentrasi pasar, kolusi lebih stabil jika sedikit perusahaan mendominasi. Terus yang kedua hambatan masuk, jadi biaya yang tinggi atau regulasi ketat itu membuat kolusi aman dari pendatang baru. Yang ketiga transparansi harga, jadi harga yang mudah dipantau seperti BBM itu memudahkan deteksi penyimpangan. Oke, slide selanjutnya. Ini slide-nya itu faktor permintaan dan biaya.
di mana produsen dengan permintaan inelastis, mungkin contohnya itu seperti obat-obatan, membuat kolusinya itu tetap stabil karena semahal apapun obat, kalau sakit ya pasti dibeli. Jadi karena konsumen tetap beli meski harganya itu naik. Yang kedua, volatilitas permintaan, jadi permintaan yang stabil, contoh listrik, mendukung kolusi. Yang ketiga itu simetris biaya, jika semua perusahaan punya struktur biaya yang mirip, insentif untuk menyimpang rendah. Oke, slide selanjutnya. Jadi yang terakhir itu faktor produk dan eksternal. Jadi homogenitas produk itu produk serupa memudahkan koordinasi harga. Yang kedua inovasi, inovasi cepat menyulitkan kolusi karena persaingan non harga. Yang ketiga regulasi pemerintah, contohnya itu KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha bisa menghancurkan kolusi seperti kasus kartel vitamin tahun 1990-an. Perkenalkan, saya Namira Rizky Syamsuddin. Saya akan menjelaskan mengenai model kolusi dengan asymmetric firms dan deteksi dan pencegahan kolusinya. Nah, model kolusi dengan asymmetric firm seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal bahwa kolusi adalah bentuk kerjasama antar perusahaan untuk mengurangi persaingan dan meningkatkan keuntungan bersama. Namun, ketika perusahaan yang terlibat memiliki ukuran biaya produksi atau pangsa pasar yang berbeda, atau bisa disebut dengan asymmetric firms, maka muncul tantangan tambahan dalam mempertahankan kolusi. Nah, ada 3 karakteristik kolusi dengan asymmetric firms. Yang pertama adalah pembagian keuntungan yang tidak seimbang, di mana perusahaan besar biasanya menginginkan bagian keuntungan yang lebih besar, sedangkan perusahaan kecil ini cenderung merasa dirugikan. Yang karakteristik kedua yaitu perbedaan insentif untuk menyimpang, di mana perusahaan kecil lebih terdorong untuk menyimpang karena insentif jangka pendek dari menurunkan harga pasar lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Dan karakteristik yang terakhir yaitu kemampuan menghukum yang berbeda, di mana perusahaan besar lebih mampu menghukum penyimpangan melalui perang harga atau strategi lain yang dapat merugikan perusahaan kecil. Selanjutnya adalah model matematis kolusi asimetris, di mana agar kolusi tetap stabil, setiap perusahaan ini harus memiliki insentif untuk tetap berkolusi dan tidak menyimpang. Nah, persyaratan stabilitas kolusi dapat dinyatakan sebagai model matematis berikut. Selanjutnya adalah deteksi dan pencegahan kolusi, perspektif kebijakan. Nah, otoritas persaingan bertugas untuk mendeteksi dan mencegah praktik kolusi yang merugikan konsumen dan juga merusak persaingan sehat di pasar. Yang pertama adalah indikator kolusi yang umum. Nah, indikatornya ini ada 4. Yang pertama adalah kenaikan harga yang seragam, meskipun tidak ada peningkatan biaya yang signifikan. Yang kedua adalah pangsa pasar yang dalam waktu yang lama meskipun ada perubahan kondisi pasar. Yang ketiga adalah perbedaan harga yang mencolok di berbagai wilayah tanpa ada, yaitu sinyal harga melalui pengumuman publik yang digunakan untuk mengkoordinasikan strategi tanpa komunikasi langsung. Selanjutnya, yang kedua yaitu kebijakan anti kolusi. Ada 3 kebijakan. Yang pertama adalah hukum antitrust, yang mana hukum ini melarang perjanjian harga, pembagian pasar, dan kartel. Yang kedua yaitu program leniency, yang dimana program ini memberikan insentif bagi perusahaan yang melaporkan praktik kartel dengan mengurangi hukuman. Dan yang ketiga adalah pengawasan merger, di mana pengawasan ini mencegah konsolidasi pasar yang terlalu tinggi yang dapat meningkatkan risiko kolusi. Dan deteksi pencegahan kolusi yang terakhir yaitu desain pasar untuk mencegah kolusi. Ada 3. Yang pertama adalah mengurangi transparansi harga yang berlebihan untuk menghindari koordinasi diam-diam di antara perusahaan. Yang kedua adalah desain lelang kompetitif yang mencegah peserta lelang berkoordinasi untuk menentukan pemenang dan harga. Dan yang ketiga adalah pembatasan pertukaran informasi antar pesaing untuk mencegah sinyal harga yang dapat mendukung kolusi. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari analisis kolusi dan strategi penegakan dalam super game.
Nah, kelompok kami mengambil kasus kartel minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia pada tahun 2022 mengalami krisis kelangkaan minyak goreng diikuti dengan adanya kenaikan harga dari minyak goreng tersebut. Hal ini diakibatkan karena adanya gangguan dari rantai pasok global dan juga dipengaruhi oleh praktik kolusi yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan dalam industri minyak goreng Indonesia. Kondisi ini mencerminkan adanya praktik kartel, di mana 7 perusahaan yang terlibat di sektor ini berkolusi atau bekerja sama untuk membatasi peredaran dan penjualan minyak goreng dengan tujuan meningkatkan harga serta menekan regulasi pemerintah terkait harga eceran tertinggi. Nah, strategi ini merupakan bagian dari super game, yaitu permainan berulang dalam game teori yang memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kerjasama dalam jangka panjang. Nah, kolusi dalam industri ini terjadi dinilai karena struktur pasar oligopoli yang ketat, di mana hanya beberapa perusahaan yang mendominasi pasar, yakni 4 grup perusahaan menguasai 71,52% pasar. Nah, adapun strategi penegakan dalam kasus ini melibatkan dua hal utama, yakni penegakan internal dalam kolusi dan penegakan eksternal oleh KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam super game, perusahaan-perusahaan dalam kartel sering memiliki mekanisme internal untuk memastikan setiap anggota tetap patuh terhadap kesepakatan. Nah, misalnya, jika ada perusahaan yang meningkatkan produksi atau menjual di bawah harga yang diinginkan kartel, anggota lain dapat melakukan tekanan atau pembalasan untuk menjaga stabilitas kesepakatan. Itu penegakan eksternal yang dilakukan oleh KPPU, di mana mereka berperan dalam membongkar praktik kolusi ini dengan memulai investigasi berdasarkan perilaku pasar yang mencurigakan, khususnya terkait kenaikan harga dan kelangkaan pada minyak goreng. Nah, setelah KPPU melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, mereka akhirnya memutuskan bahwa 7 perusahaan besar terbukti secara sah melanggar Pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait praktik pembatasan distribusi minyak goreng. Nah, sebagai respon, KPPU juga menjatuhkan sanksi denda sebesar 71,28 miliar kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat. Nah, dalam kasus minyak goreng ini kita bisa melihat super game dari cara perusahaan-perusahaan mengatur distribusi dan produksi dalam beberapa periode, yaitu dimulai pada bulan Oktober tahun 2021 hingga bulan Mei tahun 2022. Mereka memang tidak serta-merta menetapkan harga, tetapi mereka secara diam-diam mengurangi pasokan yang otomatis menyebabkan kenaikan harga dari minyak goreng ini secara alami. Saya kira sampai itu saya serahkan kembali kepada moderator. Itulah beberapa pemaparan materi dari kelompok kami tentang analisis kolusi dan strategi penegakannya dalam super game. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.